Assalamualaikum anak-anak bapak semuanya, sehat selalu pagi ini. Jangan lupa kita mulai pembelajaran diawali dengan berdoa. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Dan jangan lupa kita tetap semangat, jaga kesehatan di dalam COVID, dan jangan pantang mundur, tetap semangat. Jadi kita hari ini akan belajar tentang kebangkitan semangat Laskar Merdeka, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 12. Jadi fokus agar semua materi yang Bapak sampaikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik anak-anak Bapak, kita mulai. Yang punya buku silakan dibuka halaman 1, yaitu Bangkitlah Indonesia. Jadi terbentuknya kesadaran nasionalisme Indonesia. Jadi nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat sesuatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Sehingga apa? Masyarakat sesuatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Apa itu pengertian nasionalisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme atau kesadaran nasional memiliki pengertian yaitu sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, diketahui bahwa sesuatu kesadaran nasional atau nasionalisme memerlukan pengetahuan tentang situasi bangsa dan negara. Jadi pemahamannya nanti Bapak akan jelaskan, terangkan. Jadi segi sosial, politik, dan budaya, nasionalisme secara umum tumbuh dan berkembang di kalangan kaum terpelajar pada suatu bangsa. Nasionalisme di kalangan terpelajar tumbuh karena sejumlah alasan. Alasan pertama apa? Yaitu kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan oleh penindasan atau penjajahan oleh bangsa lain atau penguasaan yang otoriter. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwasanya politik itu penting, sosial sangat-sangatlah penting. Sehingga apa? Itulah yang akan membangun diri kita menjadi bisa membaur kepada masyarakat. Nah, apa konsep mereka? Karena satu kelompok akan menciptakan suatu tujuan yang sama. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hak-hak, yaitu masyarakat Indonesia saat ini. Jadi kalau zaman dulu kesadarannya untuk kesadaran akan bersamaan politik yang disebabkan oleh penindasan atau penjajahan oleh bangsa lain atau penguasa yang otoriter. Kedua, kesadaran akan kesamaan ras, bahasa, tradisi, sejarah, dan budaya. Ketiga, kesadaran akan kesamaan fisik seperti tanah air dan geografi. Keempat, kesadaran akan kesamaan agama dan ideologi. Nah, di sini harus sinkron pola pikir kita menjadi lebih baik, sehingga apa? Perjuangan tidak akan sia-sia dan perjuangan tidak membohongi keberhasilan. Contohnya, persatuan dan kesatuan di zaman penjajahan Jepang akan memberikan kontribusi besar untuk perjuangan bahasa Indonesia sampai saat ini, yaitu dikenal dengan 17 Agustus 1945
dengan kemerdekaan tanpa diberi oleh penjajah itu sendiri. Itu hebat kita. Kenapa hebat? Karena adanya rasa peduli akibat berpendidikan. Makanya berpendidikan itu sangat-sangatlah penting. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya jiwa nasionalisme di setiap negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi negaranya tersebut. Bentuk nasionalisme di setiap bangsa pada masa ke masa memiliki perbedaan. Nah, sesuai dengan keadaan bangsa itu, nasionalisme di Indonesia di zaman kolonial dalam bentuk mengusir penjajah untuk memperoleh kemerdekaan dengan ikut maju berperang dengan penjajah. Jadi pengaruh perluasan kekuasaan kolonial barat pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan dan digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda tetap berusaha memperkuat kedudukannya dan memperluas wilayah kekuasaan di Nusantara. Pada mulanya, kolonial barat hanya ingin mendominasi wilayah kekuasaannya di Nusantara. Pada mulanya, kolonial barat hanya ingin mendominasi perekonomian. Lama-kelamaan kolonial barat menguasai politik dan ekonomi. Akibatnya, seluruh perekonomian lama-kelamaan dikuasai oleh bangsa asing. Nah, makanya di sini kita bisa melihat dari sejarah sebelumnya imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme itu mengedepankan kepentingan. Makanya kalau VOC itu banyak masuk ke wilayah Indonesia hanya mengambil rempah-rempah yang dibutuhkan untuk negaranya. Terus apa aja di bidang politiknya? Pengaruh Belanda makin kuat dalam bidang politik secara sistematis. Pemerintah kolonial Belanda berhasil melemahkan bahkan menghapus penguasaan pribumi. Kerajaan-kerajaan besar dan berpengaruh pada masa lalu satu demi satu ditempatkan di bawah kekuasaan Belanda. Jadi Belanda masuk itu negara kita masih berhadapan raja-raja diangkat dan diperhatikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Contohnya, para bupati dan lurah tidak lagi memegang kekuasaan. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Wibawa mereka merosot di mata rakyat dan posisi itu menjatuhkan mereka dari rakyat. Bidang ekonominya, perluasan kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Indonesia menimbulkan akibat di bidang ekonomi. Berdasarkan laporan yang ada pada awal abad ke-20, diketahui bahwa penghasilan rata-rata sebuah keluarga di Jawa hanya 64 golden Belanda setahun. Dengan penghasilan yang sangat sedikit tersebut, mereka masih harus melakukan berbagai kewajiban. Kemiskinan sangat-sangat merata, nggak merata lagi, banyak yang miskin di dalam penjajahan Belanda. Terus bidang sosial. Bidang sosial, perluasan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia menimbulkan terjadinya perubahan sosial bagi negara jajahan. Hal yang menonjol dalam kehidupan sosial yang dihadapi penduduk negeri jajahan adalah diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi itu berdasarkan golongan dalam masyarakat, bahkan berdasarkan suku bangsa. Pihak penjajah Belanda dan penduduk berkulit putih sebagai golongan minoritas memiliki hak-hak istimewa. Apalagi dilanjutkan dengan bidang kebudayaan. Pengaruh kehidupan berat dalam lingkungan kehidupan tradisional tampak makin luas. Cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan pendidikan barat mulai dikenal di kalangan atas. Dalam suasana yang demikian, timbul kekhawatiran bahwa pengaruh kehidupan barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tentang kehidupan barat dapat merusak nilai kehidupan tradisional. Tantangan kuat datang dari para pemimpin agama. Mereka memandang kehidupan model barat bertentangan dengan ajaran agama dan menjadi dasar ajakan melakukan perlawanan. Perlawanannya model apa bangsa Indonesia waktu itu? Yaitu perlawanan masih bersifat kedaerahan atau kesukuan. Yang kedua,
perlawanan tidak serentak dan tidak dikoordinasi antara daerah. Jadi ada yang sendiri-sendiri dan sebagainya. Yang tiga, perlawanan sangat bergantung pada pemimpin. Yang keempat, penjajah selalu menjalankan politik adu domba atau death of emperor. Jadi politik adu domba selalu dimainkan oleh Belanda pada masa itu. Jadi kita apa yang harus dilakukan? Makanya itulah adanya persatuan dan kesatuan, yaitu konsep dasarnya adalah para raja-raja dan masyarakat bersatu padu dalam memperangi Belanda pada masa penjajahan. Pengaruh pendidikan Barat. Sejak abad ke-19, pemerintah Belanda secara lambat laun membuat sekolah-sekolah. Pendidikan itu ternyata begitu menarik bagi pemuda Indonesia. Selain lembaga pendidikan kolonial, ada juga lembaga pendidikan swasta, yaitu taman siswa. Yaitu siapa yang mendirikan? Muhammadiyah. Misi dan sending hasil pendidikan telah menumbuhkan suatu golongan. Apa itu golongan? Cerdik pandai. Di kalangan rakyat Indonesia, golongan ini sadar akan dirinya dan keadaan yang serba terbelakang dari masyarakatnya. Mereka mulai bangkit menjadi suatu kekuatan sosial baru yang berjuang untuk perbaikan nasib bagi rakyat Indonesia. Luar biasa. Siapa penggeraknya? Penggeraknya adalah Ahmad Dahlan. Terus dalam menghadapi keadaan baru di kalangan rakyat tersebut, penjajah Belanda terdapat perbedaan pendapat. Di suatu pihak ada pendapat bahwa nasionalisme dapat dihadapi dengan memperluas lembaga pendidikan dan alat-alat pemerintahan dalam bidang sosial. Nah, terus berkembang, tapi yang sekolah hanya kaum ningrat atau berdarah biru. Nah, itu pada masa Belanda. Terus banyak-banyak sekolah yang berdiri di sana, kayak sekolah HIS, sekolah dasar, didirikan untuk anak-anak golongan atas dan bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar. Setelah lulus mereka dapat melanjutkan ke MULO atau SMP dan seterusnya ke AMS atau SMA. Di samping sekolah umum juga di sekolah kejuruan seperti sekolah pamong praja, sekolah guru, sekolah teknik, sekolah dagang, dan sebagainya. Jadi sekolah swasta pribumi biasanya didirikan oleh organisasi partai atau organisasi keagamaan. Seperti sekolah yang didirikan Serikat Islam dan Muhammadiyah. Juga terkenal sekolah taman siswa atau Kesatrian Institut Perguruan Rakyat dan INS Kayu Tanam. Nah, di situ pelan-pelan Indonesia berpolitik dengan pendidikan agar pendidikan ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Apa konsep pengaruh perkembangan pendidikan Islam pada masa itu? Sekolah yang didirikan organisasi Islam seperti Muhammadiyah bersifat modern karena proses pembaharuan namun masih bersifat Islami. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang dikelola oleh umat Islam dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didiknya. 3 macam sistem pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia adalah salah satunya pendidikan dilanggar atau disurau, langgar atau surau. Yaitu langgar surau dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil. Nah, di sini. Yang kedua, pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren merupakan pengembangan dari pendidikan surau atau langgar. Lembaga ini telah dikenal masyarakat Islam Indonesia. Nah, di situ dulu ada pengajian-pengajian. Kalau kita itu sekarang TPQ lah. Seperti itu, nak. Terus ada juga pendidikan madrasah. Jadi pendidikan madrasah ini dalam perkembangannya sistem pendidikan madrasah ini adalah yang sejajar dengan pendidikan dasar dan menengah. Madrasah yang setingkat dengan sekolah dasar disebut ibtidaiyah. Nah, itulah anak-anak Bapak.
dalam proses perkembangan politik, pendidikan, seluruh anak-anak semuanya selalu sempit untuk belajar karena ada tekanan-tekanan atau politik Belanda untuk mempengaruhi masyarakat menjadi budaknya. Sangat berat perjuangan bangsa kita. Oleh karena itu, pada pergerakan-pergerakan sekarang lah kita mulai membangun diri untuk memperjuangkan hak asasi kita untuk belajar. Jangan sampai tidak belajar. Itu saja. Tolong kerjakan halaman 7 penugasannya. Silakan Anda buat dan besok kita akan berjumpa dengan materi yang berbeda. Bapak akhiri, wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.